Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model pengembangan Bob and Girl, yang dimana Bob and Girl tersebut yaitu seorang pakar atau seorang ahli model pengembangan atau yang biasa kita sebut dengan research and development. Sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih inti, mari kita jabarkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama pengertian dari research and development mengenai ahli Bob and Girl. Terus karakteristiknya, terus akan dilanjut dengan model pengembangan yang dikembangkan oleh Bob and Girl, dan diteruskan ke kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung saja di pembahasan kali ini di Learning by Googling. Yang pertama yaitu mengenai pengertian model pengembangan Bob and Girl. Yaitu model pengembangan tersebut adalah menurut Bob and Girl, research and development adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Itu adalah penjabaran secara singkat mengenai pengertian research and development dari Bob and Girl. Selanjutnya akan kita bahas mengenai karakteristik pengembangan atau research and development dari Bob and Girl. Langsung saja, ini adalah karakteristik dari research and development dari Bob and Girl. Bob and Girl menjelaskan ada 4 ciri utama dalam penelitian research and development, yaitu yang pertama, study research finding pertain to the product to be developed, atau yang artinya melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Dan yang kedua yaitu developing product based on these findings, artinya mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu field testing it in the setting where it will be used eventually, atau yang artinya dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Dan yang terakhir yaitu revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage, atau yang artinya melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Dari keempat penjelasan karakteristik dari Bob and Girl memberikan gambaran bahwa ciri utama research and development adalah adanya langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian produk tersebut akan dikembangkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu model pengembangan dari Bob and Girl. Mari kita ulas terlebih dahulu model pengembangan itu apa. Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Produk tersebut penelitian yang digunakan yaitu Bob and Girl karena tahapan-tahapan yang sesuai dengan penelitian yang dikembangkan.
Menurut Borg and Gale mengemukakan bahwa ada 10 tahapan dalam pelaksanaan strategi penelitian pengembangan yang akan kita bahas berikut ini, yaitu yang pertama melakukan penelitian pendahuluan atau prasurvei untuk mengumpulkan informasi, identifikasi permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran dan merangkum permasalahan. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan. Baik, di situ dijelaskan identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan jenis atau bentuk produk awal, meliputi penyiapan materi pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. Yang keempat ada melakukan uji coba lapangan tahap awal, dilakukan terhadap 2-3 sekolahan menggunakan 6-10 subjek ahli. Pengumpulan informasi atau data menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, dan dilanjutkan analisis data. Yang urutan kelima ada melakukan revisi terhadap produk utama berdasarkan masukan dan saran-saran dari hasil uji lapangan awal. Yang keenam ada melakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap 3-5 sekolah dengan 30-80 subjek. Tes atau penilaian tentang prestasi belajar siswa dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu melakukan revisi terhadap produk operasional berdasarkan masukan dan saran-saran hasil uji lapangan utama. Yang ke-8 yaitu melakukan uji lapangan operasional atau yang bisa dilakukan terhadap 10-30 sekolah, melibatkan 40-200 subjek. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang ke-9 yaitu melakukan revisi terhadap produk akhir berdasarkan saran dalam uji coba lapangan. Yang terakhir yaitu mendefinisikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan menyebarluaskan untuk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerja sama dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial, dan memantau distribusi dan kontrol kualitas. Baik, itu saja mungkin dari model pengembangan Borg and Gale. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan model research and development dari Borg and Gale. Yang pertama akan kita bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Pada dasarnya, model Borg and Gale bagian dari penelitian pengembangan research and development yang memiliki kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama. Di sini dijelaskan ada 4 kelebihan dari research and development yang dikembangkan oleh Borg and Gale. Baik, yang pertama yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas atau suatu masalah, sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua yaitu mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validitas tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli maksud saya, maafkan. Yang ketiga yaitu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu ada atau yang selalu aktual atau nyata di sekitar kita atau di lingkungan sekitar.
dengan tuntunan kekinian. Yang terakhir yaitu merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Di sini kekurangan dari research and development dari Borg and Gale ada 3, yaitu yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditujukan untuk pemecahan masalah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai research and development yang dikembangkan oleh Borg and Gale. Selebihnya kalau ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.